Kesiapan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional Jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno. Bupati Manggarai Barat menginginkan pupuk subsidi dikelola Badan Usaha Milik Desa BUMDes agar lebih tepat sasaran. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Kabupaten Ende terus giat mempersiapkan rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang juga dirangkaikan dengan acara Rakor Jaket Bung Karno. Laporan Lady Badin. Kesiapan menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional Jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno atau Jaket Bung Karno ini yang dijadwalkan akan dihadiri oleh perwakilan 21 kota di Indonesia pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2024 mendatang. Ketua Panitia Musyawarah Nasional Rakor Jaket Bung Karno, Kanis Poto mengungkapkan bahwa persiapan untuk acara tersebut sudah berlangsung hingga hari ini. Kanis Poto mengungkapkan untuk acara Rakor Jaket Bung Karno bahwa kegiatan tersebut secara nasional nantinya diadakan di Kabupaten Ende. Ia menyampaikan harapannya agar 21 kabupaten kota yang menjadi anggota jaringan Jaket Bung Karno akan hadir dalam acara tersebut. Persiapan telah dilakukan melalui beberapa kali pertemuan virtual menggunakan Zoom meeting. Kegiatan pendahuluan tahun kemarin di Blitar juga mengharapkan dari 21 kabupaten kota, jaringan Kota Tapak Sejarah Bung Karno bisa hadir Ende dan beberapa kali Zoom meeting dengan 21 kabupaten kota ini. Lebih lanjut, Kanis Poto mengungkapkan dalam kegiatan ini dijadwalkan adanya pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta penandatanganan oleh para wali kota atau bupati dari 21 kabupaten kota yang hadir. Selain itu, acara ini akan dimeriahkan dengan pameran pelaku usaha UMKM dan kegiatan seni budaya. Kanis juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari deklarasi jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno di Blitar tahun lalu. Untuk di ND ini ada pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya antara ini dibahas, nanti ada satu kali lagi secara virtual, nanti akan dibahas untuk pematangannya, untuk penyelesaian finishingnya di ND pada tanggal 31 sore itu, sekaligus penandatanganan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu oleh para wali kota, bupati dari 21 kota kabupaten hadir ini. Yang diharapkan dari seluruh peserta yang kita bisa menghadiri rangkaian acara Hari Lahir Pancasila di Kota Ende. Kanis Poto berharap agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar dan dirinya juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende untuk turut serta dalam acara parade kebangsaan, upacara bendera, pentas seni budaya, dan berbagai kegiatan lainnya. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang mendaftar melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Manggarai Barat harus sama pandangan untuk membangun Manggarai Barat. Laporan Rovinus Vula. Terkait ketersediaan pupuk di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur masih menjadi sebuah masalah yang Pendengar, kami beralih ke berita selanjutnya. Bupati Manggarai Barat menginginkan pupuk subsidi dikelola Badan Usaha Milik Desa BUMDes agar lebih tepat sasaran. Laporan Epi Wahab. terkait ketersediaan pupuk di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur masih menjadi sebuah masalah yang sering dikeluhkan para petani. Beberapa keluhannya terkait mahalnya harga pupuk hingga ketersediaan stok yang terbatas. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, mengatakan sebenarnya Manggarai Barat tidak kekurangan kuota pupuk, hanya saja subsidi pupuk ke masyarakat di Manggarai Barat masih sulit didapatkan petani dan menjadi sebuah keluhan. Kalau lihat soal kenaikan kuota pupuk jika dibandingkan tahun 2022, 2023 itu lebih dari cukup.
Tapi kenyataannya masyarakat atau petani susah mendapatkan pupuk. Saya kira ini menjadi refleksi, berarti ada yang salah. Kuotanya naik, tapi para petani susah mendapatkan pupuk. Adapun menurut Bupati Mabar tersebut mengatakan kuota pupuk untuk Manggarai Barat lebih dari cukup, hanya saja realita di lapangan pupuk tersebut banyak yang tidak sampai langsung kepada para petani. Dia juga menambahkan badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan atau dipercayai untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada para petani. Dikarenakan BUMDes lebih mengetahui kondisi petani di lapangan dan menghindari adanya rentenir pupuk yang mempersulit stok dan harga pupuk. Kalau BUMDes yang notabene miliknya desa dan tahu betul rakyatnya profesi apa, itulah desa. Kenapa tidak didorong supaya pengecer itu supaya ini didorong BUMDes semua yang berperan sebagai pengecer. Yakin saya bahwa kalau itu terwujud tidak akan ada kelangkaan pupuk. Karena dari rasio saya hafal betul bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan pupuk. Hal ini tentu menjadi komitmen bersama terutama pemerintah dari pusat hingga daerah untuk mengatasi terkait hal tersebut. Mengingat pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting untuk menunjang kualitas dan produksi pangan, terutama beras yang merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masih dari Kabupaten Manggarai Barat, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang mendaftarkan melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Manggarai Barat harus sama pandangan untuk membangun Manggarai Barat. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang mendaftar melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Manggarai Barat harus sama pandangan untuk membangun Manggarai Barat dalam konteks pemilihan Kepala Daerah Pilkada Manggarai Barat 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP membuka pendaftaran bagi pasangan calon bupati maupun calon wakil bupati sejak 16 sampai 30 April 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua PDI Perjuangan Manggarai Barat Darius Angkur dalam dialog bersama RRI SP Labuan Bajo pada Sabtu 11 Mei 2024. Darius mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Manggarai Barat sudah menerima banyak calon yang mendaftarkan diri melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun sampai saat ini masih membutuhkan waktu untuk melakukan komunikasi intens dengan pasangan calon yang sudah mendaftar. Ia menjelaskan tentu untuk kepentingan sebagai orang partai politik adalah kesamaan pandang dalam rangka untuk membangun Manggarai Barat ke depan, dan sampai dengan saat ini belum ada kata sepakat siapa yang harus diusung dan ditetapkan untuk menjadi calon bupati atau calon wakil bupati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Manggarai Barat dalam menentukan kandidat yang akan diusung tentu mempunyai mekanisme kepercayaan bahwa setelah melaksanakan Despilkada mulai dari tahap pembukaan pendaftaran, langkah selanjutnya DPC PDIP Manggarai Barat akan melaporkan ke DPD PDIP Provinsi NTT, kemudian diteruskan ke DPP Pusat untuk menentukan keputusan siapa calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat pada Pilkada 2024 yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lebih lanjut, Darius mengatakan, hal yang paling penting dalam politik adalah soal komunikasi. Jikalau komunikasinya intens, tentu bisa mengambil satu keputusan, dan itulah tahapan-tahapan yang sedang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Manggarai Barat. Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti EBU Perspektif Award Produksi RRI ND dengan judul Wariskan Mata Air untuk Anak Cucu, Bukan Air Mata. Maksudnya untuk simpan ini anak cucu besok-besok. Mama-mama ambil terus tanam. Ya tetap pelihara bambu karena ke depannya sekarang semakin punah. Itu bambu kalau memang kita belum tanam, dari sekarang harus tanam lagi lebih banyak. Saya Petra Pelistano, kelompok Bongawali, pembibitan bambu di Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, sebagai ketua kelompok. 20 orang, ya semuanya mama-mama.
Itulah penuturan Mama Petra Pelistiano, Ketua Kelompok Mama Bambu Wongawali, Pembibitan Bambu Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Mama Petra biasa dia disapa, mengatur 20 anggota Mama-Mama Bambu yang menyediakan bibit bambu untuk siap ditanam. Sore itu, hujan baru saja berhenti, menembus sisa-sisa kabut di pinggiran kota Bajawa yang dingin. Kami menuju ke pondok Mama Mercy, salah satu anggota kelompok Wongawali. Di sana ada 1.500 bibit bambu yang sudah siap ditanam. Kepada kami, Mama Petra menceritakan bagaimana awal mula mereka terlibat dalam proyek pembibitan dan suka duka yang mereka rasakan. Yang awal kita dari YBL datang ke desa, terus menawarkan, terus dengan Bapak Sekdes ke rumah langsung Mama Ketua bisa terima kita pembibitan bambu 2022 bulan 7. Itu kita langsung terima, terus dengan dari di sini di Turekisa klaster 1 di 10 orang, dengan di Lahte klaster 2 10 orang. Di Turekisa 2.000 per orang, terus 20.000. Kalau di Lahte 4.000 satu mama, 4.000 jumlahnya 40.000 bibit. Dari bibit itu awalnya semua mama-mama ada yang gagal. Gagal yang waktu pembibitan itu. Karena waktu kita mau ambil bibitnya benar-benar setengah mati. Dipotong, terus dapatnya kalau satu rumpun itu dapatnya 3 batang, kadang hanya 5 bibit, 6 bibit, 10 bibit. Maksudnya satu batang itu hanya 4 bibit, itu bibit yang baik. Kadang kita tanam mati. Terus disulam lagi di bulan November, di awal November disulam lagi, akhirnya dapatlah yang begini di waktu musim ini, musim hujan. Yang waktu kita pembibitan awal itu yang awalnya bulan 7 kering, yang bilangnya bukan musim rebung. Ada yang bibitnya tidak sampai 2.000 jadi semua, tapi banyak yang kita sulam. Mama Petra mengaku jika mereka mendapatkan hasil dari usaha pembibitan, selain untuk kepentingan lingkungan, jerih payah mereka dihargai dan bisa untuk kebutuhan anak sekolah. Dibilang menghasilkan, iya, uangnya sudah kita terima, sudah kita bayar uang sekolah dengan kebutuhan yang lain. Itu 5 juta. Per bibitnya 2.500 kali 2.000 berarti 5 juta. Ini Total 69.000 ya? kali saja itu 2.500. Ya ada penambahan. Kalau sudah ada terima uang berarti ada penambahannya. Ya semangat, tapi yang kalau begini kan agak susah juga kalau belum angkut-angkut kan, kasihan disimpan terus begini. Ada yang sebagiannya angkut, ada yang belum. Yang memang waktu itu memang kita waktu pembibitan itu benar susah, tapi yang waktu muat itu yang di rumah-rumah itu setelah dimuat ya sudah, mestinya saya sebagai ketua saya tidak ada rasa beban lagi toh. Di samping rumah kan ada pembibitan, ada yang di kebun, sudah angkut semua. Artinya tinggal ini Mama Mercy yang benar-benar kenapa mestinya transportasinya terlalu jauh, makanya selalu ambil yang mama-mama yang sekitar di dekat kampung itu tuh. Ini yang belum pernah bongkar. 1.500 ya. Sebelumnya kami pun berkesempatan mengunjungi kampus bambu, tempat di mana semua orang boleh datang untuk belajar mengenai bambu. Bersama Bapak Paskalis Lalu, 62 tahun, konsultan senior di Yayasan Bambu Lestari Kampus Ture Togo, kami mengobrol soal bambu. Sebagai tempat di mana orang mulai belajar tentang bambu, baik itu mulai dari pembibitan, kemudian bagaimana tentang hutan bambu supaya lestari, bagaimana pengelolaan bambu kaitan dengan kerajinan bambu. Jadi sebenarnya tempat kampus bambu ini adalah tempat belajar. Di tengah derai hujan siang itu,
Pria yang sebelumnya sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Kabupaten Ngada ini menuturkan bagaimana tujuan kampus ini dibangun demi keberlangsungan ekologi ke depannya. Kalau tujuan jangka panjang dari manfaat dari kita belajar bambu sebenarnya untuk kepentingan paling penting sebenarnya untuk kepentingan ekologi ya. Untuk kepentingan ekologi, untuk kepentingan lingkungan. Kepentingan lingkungan itu sebenarnya jangka panjang. Tetapi sebenarnya selain itu juga untuk kepentingan ekonomi, karena bambu ini tidak saja untuk kepentingan ekologi, tapi untuk kepentingan ekonomi. Seperti yang bisa lihat saya di tempat sini, di mana semua bangunan itu dari bambu, sebagai pengganti kayu, kemudian perabot-perabot juga dari bambu, nanti juga di sini hampir di tempat tidur, di tempat pembuatan tempat tidur dan lain sebagainya itu dari bambu. Sebenarnya manfaatnya demikian untuk masa akan datang. Memasuki tahun ketiga kehadiran kampus bambu di Kabupaten Ngada, total luas lahan yang ditanam sudah mencapai 419 hektar di 74 desa. Tidak termasuk tanaman bambu milik warga yang ditanam secara mandiri. Kalau khusus di Ngada, itu kita sebenarnya jumlah bibit yang kemarin ya, khusus untuk di Ngada, jumlah bibit bambu yang itu hampir dengan 455.000 lebih bibit bambu. Kemudian hampir 89% itu sudah ditanam, khusus untuk di Ngada. Luas lahan yang ditanam itu 419 hektar. Itu yang ditanam oleh Yayasan Bambu. Di luar daripada yang oleh masyarakat, secara existing ditanam oleh masyarakat. Lokasinya hampir 74 desa. 74 desa untuk khusus di Ngada. Dari kalau tidak salah 153 atau 160 desa lah. Nah, 74 desa sudah terintervensi. Lokasi yang sudah ditanam meliputi lahan kritis dan beberapa titik daerah aliran sungai. Meskipun belum berdampak secara signifikan secara ekologi, namun saat ini sudah mulai merasakan adanya lingkungan yang asri, tingginya debit mata air di sejumlah tempat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kalau dampak ekologi pada saat ini belum terlalu dirasakan, karena dia baru 2 tahun terakhir. Tetapi di beberapa tempat sebenarnya masyarakat mulai merasakan, karena di sana sudah ada pembibitan bambu. Pembibitan bambu di mana yang dulunya tidak pernah ditanam bambu, sekarang orang mulai menanam bambu. Itu jadi perubahan-perubahan mulai nampak. Sedangkan perubahan ekologi sangat besar-besaran, misalnya menghasilkan sumber mata air atau misalnya mengatasi erosi, itu belum terlalu nampak karena baru 1-2 tahun terakhir itu yang intervensi program itu. Ternyata itu yang ditanam itu ada beberapa yang lahan kritis, lahan tandus, kemudian juga ada daerah das, daerah aliran sungai juga itu ditanam. Pertama sebenarnya untuk jangka panjang seperti tadi kita sampaikan bahwa sebenarnya untuk kepentingan ekologis, Tetapi kemudian juga ketika bambu, misalnya jenis bambu untuk kepentingan industri, itu juga bisa nanti akan pada saatnya orang akan panen bambu. Jadi bambu itu akan dipanen juga untuk kepentingan ekonomi, seperti tadi yang kita sampaikan, untuk kepentingan industri dan lain sebagainya. Bapak Paskalis kemukakan jika kedepannya 5-6 desa di hilir akan merasakan manfaatnya karena satu rumpun bambu mampu menangkap air 3-5 ribu liter air. Kedepannya bambu pun bisa menjadi alternatif pengganti kayu. Kalau dari sudut pandang ekologi sebenarnya bambu ini sebenarnya dia pertama bambu itu mampu menampung air. Dalam kalau misalnya kepentingan untuk air sebenarnya satu rumpun bambu itu sesuai dengan teori dan yang kami dapatkan uji coba di tingkat lapangan itu satu rumpun bambu yang layak itu mampu menampung air 3.000 sampai dengan 5.000 liter. Jadi itu sebenarnya tingkat ekologi. Yang kedua tentu cuacanya agak berbeda. Kalau di mana ada hutan bambu tentu suasananya sangat sejuk dan lain sebagainya untuk kepentingan ekologi ke depannya. Kemudian timbulnya sumber-sumber mata air. Dan juga selain itu juga bambu bisa menahan erosi. Lahan kritis pun
dapat teratasi hanya dengan tanaman bambu. Sebenarnya demikian. Jadi itu sebenarnya bambu manfaatnya sangat banyak. Jadi sebenarnya selain itu juga sebenarnya dia pengganti kayu ke depan. Sangat. Jadi dengan adanya laminasi, dia menjadi pengganti kayu. Jadi kalau kayu itu sekali menebang, 35 tahun baru dapat lagi. Kalau bambu, karena kita sistemnya adalah hutan bambu lestari, berarti kita hanya menebang yang umurnya layak dipanen. Kemudian tahun berikut, rebungnya naik lagi, berarti ada bambu naik lagi. Jadi dia tidak akan mati sampai. Usai mengobrol bersama Bapak Paskalis, kami diajak berkeliling di sekitar kawasan bersama salah satu pendamping. Erlin, 37 tahun, mengajak kami melihat secara langsung lokasi pembibitan. Sambil berjalan, kami tanya apa yang menjadi motivasi dirinya sebagai lulusan jurnalistik ini menghabiskan waktunya di tengah hutan bambu. Sebelumnya kan kerja di Jakarta. Setelah saya beberapa lama di sini, saya merasa lingkungan ini perlu dijaga. Jadi saya memilih bertahan, terus bambu-bambu kita juga kan banyak toh. Jadi jangan sampai kita hanya macam orang jual pisang beli molen gitu. Nah, jadi saya berpikir untuk kenapa nih, apa nih bambu nih, mau buat apa aja nih. Pelan-pelan sih, tidak yang langsung. Jadi perlu kita jaga bambu-bambu nenek moyang kita, jangan sampai kita pergi jual bambu bulat. Jadi kita maunya yang minimal setengah jadi. Gitu. Kita jangan sampai orang ngada kalah dengan dari luar ngada. Hal kecil itu tapi yang pengaruhnya besar. Kalau kita selama ini kan kita lihat orang beli-beli bambu hanya dengan lonjor saja. Kenapa nih? Bagaimana nih kira-kira ke depan? Kalau misalnya tiba-tiba nih orang datang beli bambu tapi yang sembarang begitu, tebangnya sembarang. Kita jaga kita punya bambu. Lebih ke situ sih. Wanita asli Ngada ini mengaku jika kecintaannya untuk mewariskan keberlangsungan bambu menjadi salah satu kekuatannya saat ini. Dia mengaku prihatin jika warisan leluhur ini ditebang secara asal, tidak dibudidaya, lalu menjadi punah. Padahal, bambu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, penjaga sistem ekologi terbaik, dan penyumbang udara bersih bebas polusi. Pesan saya secara pribadi sih, kalau sekarang kan kita hanya tahu panen. Kalau di Flores, kita hanya tahu panen bambu-bambu yang nenek moyang kasih tinggal kita. Sekarang sudah mulai punah juga, kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan sudah mulai punah. Mungkin pesan saya untuk generasi seterusnya, generasi Gen Z sekarang, mari kita tanam lagi bambu supaya kita wariskan ke anak cucu kita. Apa mata air lah, kalau sekarang yang kita lihat kekeringan terjadi di mana-mana, kita wariskan untuk anak-anak kita besok-besok tuh mata air, jangan sampai kita wariskan air mata kalau sekarang orang lihat sih. Selain itu juga perlu kita jaga yang sudah ada nih, jangan sampai kita tebang dengan suka-suka kita. Jadi kita tebang di pinggir-pinggir saja, jangan. Itu bambu cepat punah. Kalau kita mau tebang pilih biar tetap lestari. Untuk menarik minat orang muda agar familiar dengan bambu, berbagai langkah inovatif dilakukan pihak pengelola kampus. Salah satunya terlibat dalam festival tahunan Wolo Bobo, di mana salah satu agendanya pasar bambu Napu Beto. Di sini semua transaksi menggunakan koin bambu. Kalau ini lokasi pasar Napu Beto, kalau kita sebut di sini pasar Napu Beto. Pasar ini awalnya kita kerjasama dengan Pemda Ngada waktu festival Wolo Bobo 1, kampus bambu, kerjasama dengan Pemda Ngada, Yayasan Bambu Lestari, kita buat pasar di sini. Pasar lokal, pasar makanan lokal semua, pasar yang jadi makanannya tuh makanan lokal, tanpa pewarna, tanpa bahan-bahan kimia. Jadi kita kembali mengenang makanan-makanan zaman dulu. Ya, rencananya bulan Juni
tanggal 20-an akan ada festival Wolobobo 3. Kita juga akan berpartisipasi untuk buat pasar lagi di sini. Sebenarnya pasar ini kita rencanakan 1 bulan 1 kali. Hanya karena kondisi di sini sering hujan, jadi kita istirahat dulu. Pendengar, bambu merupakan bagian dari kehidupan adat istiadat dan budaya masyarakat Bajawa. Dalam budaya masyarakat Bajawa, bambu menjadi bagian tidak terpisahkan dan menjadi salah satu warisan yang diberikan kepada anak cucu. Mari, wariskan mata air untuk anak cucu kita, bukan air mata. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Saudara, sekian Warta Berita edisi Senin 13 Mei 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.